Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama merupakan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Di Indonesia sendiri, setidaknya ada 6 agama yang diakui oleh negara, yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Tiap-tiap agama ini memiliki simbol dan sejarah masing-masing sebagai sarana untuk menjelaskan arti hidup kepada umatnya. Meskipun memiliki perbedaan, setiap agama pada dasarnya mengajarkan kita kepada kebaikan. Tapi ternyata terdapat pula ajaran yang tergolong ekstrim, aneh, serta unik di dunia. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kami selalu semangat memberikan informasi-informasi unik lainnya. Pertama, ada Google Lens, penyembah Google. Pesatnya perkembangan teknologi membawa orang-orang harus berpacu dengan waktu agar tidak tergilas teknologi. Semua dilakukan secara digital, baik sekolah, pekerjaan, jual beli, dan masih banyak lainnya. Google memang sangat membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata ada aliran agama yang bertuhankan Google? Googleist disinyalir merupakan agama atau sekelompok orang yang menyembah search engineer Google. Mereka mempercayai jika Google adalah Tuhan Maha Tahu, Maha di mana-mana. Pendiri Googleist adalah Mitch McPherson yang bertempat tinggal di kota Ontario, Kanada. Kedua, ada Shinto, penyembah matahari. Negara Jepang terkenal akan agama Shinto-nya yang menyembah matahari, dan penduduk Jepang percaya bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan langsung dari Dewa Matahari atau Amaterasu Omikami. Shinto adalah agama kuno yang merupakan campuran dari animisme dan dinanisme, yaitu suatu kepercayaan primitif yang percaya pada kekuatan benda, alam, atau spirit. Kepercayaan tua semacam ini biasanya penuh dengan berbagai ritual dan perayaan yang biasanya berhubungan dengan musim, seperti musim panen, roh, spirit, dan lain-lain. Layaknya suatu kepercayaan yang berakar dari animisme, Shinto sama sekali tidak memiliki ajaran khusus yang harus dipelajari. Shinto juga tidak memiliki kitab suci, simbol, kiblat, dan juga nabi sebagai penemu atau penyebar agama pertama kali. Jadi, Shinto lahir dan berkembang secara alami di masyarakat. Sedangkan khusus tentang ajaran Shinto menyebutkan kaisar sebagai dewa matahari sepertinya mulai muncul dan populer pada masa periode Meiji pada tahun 1868 sampai 1912, yang pada saat itu menjadikan Shinto sebagai agama resmi negara dan kaisar sebagai living god atau dewa yang hidup di dunia. Jadi dalam kasus ini lebih kental unsur politisnya dibanding agama. Ketiga, ada Satanisme, penyembah iblis. Satanisme adalah sekelompok individu yang berkeyakinan atau ideologis dan filosofis yang didasarkan pada setan. Praktik agama Satanisme kontemporer dimulai dengan berdirinya gereja setan yang ateis di Amerika Serikat pada tahun 1966, meskipun ada beberapa preseden sejarah. Sebelum praktik publik, Satanisme ada atas tuduhan berbagai kelompok Kristen terhadap lawan ideologis yang dirasakan daripada identitas diri. Satanisme dan konsep setan juga telah digunakan oleh seniman dan penghibur untuk ekspresi simbolis. Gereja setan pertama kali didirikan di San Francisco, California pada 30 April 1966 oleh Anton Szandor LaVey. Anton LaVey sendiri menjadi pendeta tinggi di gereja ini sampai kematiannya pada tahun 1997. Gereja setan sebenarnya berasal dari sebuah perkumpulan bernama The Order of the Trapezoid, atau anggota perkumpulan ini yang kemudian menjadi badan pengurus gereja setan yang dibentuk pada tahun 1950-an oleh Anton LaVey.
Yang dimaksud dengan satanisme adalah segala hal yang berbau mistis dan memuja setan, seperti okultisme, pergaulan bebas, menyembah berhala, tindakan-tindakan asusila, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, sebenarnya praktek satanisme sudah menjadi darah daging karena dilakukan oleh para orang terdahulu kita. Praktek-praktek tersebut seperti perdukunan, santet, semua hal yang berbau mistis. Indonesia sendiri negara yang sangat kental dengan budaya-budaya mistis bahkan sampai sekarang. Walaupun praktek-praktek tersebut, misal perdukunan, dimaksudkan untuk niatan baik, namun tetap saja itu merupakan praktek dari satanisme. Yang keempat ada Raelianisme, penyembah alien. Raelian sebuah gerakan agama baru berdasarkan ilmiah dan tidak percaya pada entitas gaib dan hal supranatural seperti Tuhan. Gerakan ini menerangkan asal-usul keberadaan umat manusia di bumi dan tujuan kehidupan manusia di bumi. Raelian juga mengakui para utusan atau nabi sebelumnya seperti Musa, Buddha, Yesus, dan Muhammad. Para anggota Raelian mengikuti ajaran ini tanpa campur tangan orang lain. Dalam ajaran ini disebut sebagai pendakwa atau pengkhotbah. Para pengikut Raelian adalah para pencari kebenaran melalui pembelajaran sejarah-sejarah umat manusia, bukti-bukti artefak, dan filosofi-filosofi kuno. Kebanyakan dari pengikut ini mendapatkan informasi tentang kebenaran masa lalu melalui media internet dan mengikuti ajaran ini melalui kesadaran mereka sendiri. Yang kelima ada Balet Baba, penyembah motor. India memang terkenal memiliki banyak kuil yang ditujukan untuk menyembah patung dewa-dewi. Namun ada satu kuil unik di mana yang disembah bukanlah patung dewa, melainkan sebuah sepeda motor. Tepatnya motor Royal Enfield Bullet RNG 7773 dengan kapasitas 350 cc. Motor tersebut punya kisah yang menarik kenapa bisa sampai disembah di kuil yang berada di distrik Pali itu. Kuil itu sendiri diberi nama Ombana atau disebut juga Sri Ombana dan Balet Baba, di mana motor tersebut diberikan altar pemujaan lengkap dengan bunga-bunga sesaji dan disembah sebagai dewa. Dikisahkan beberapa puluh tahun lalu, seorang pria bernama Om Sikratur yang tak lain pemilik sepeda motor ini mengalami kecelakaan fatal di jalan raya dan langsung meninggal di tempat. Polisi pun mengangkut sepeda motor tersebut untuk diamankan dan saat itulah legenda dimulai. Hari berikutnya, sepeda motor itu dilaporkan hilang dari kantor polisi dan ditemukan kembali di lokasi kecelakaan. Polisi kembali mengambil motor itu, tetapi kali ini mengamankannya dengan rantai dan mengempiskan kedua bannya. Namun, lagi dan lagi hal serupa terjadi. Motor tersebut kembali ditemukan di lokasi kecelakaan, maka sejak saat itu orang-orang meyakini bahwa Ombana atau Balet Baba, santo pelindung semua orang di jalan raya, bersemayam dalam motor itu. Keyakinan ini telah muncul turun-temurun dan semua orang yang berpergian di jalan raya menyempatkan mampir di kuil tersebut. Sebagian adalah mereka yang ingin tahu, namun ada yang sebagian berdoa karena percaya dengan mitologi tersebut. Kami percaya dia melindungi semua orang yang berkendara di jalanan, kata seorang pengendara bernama Lucky, dikutip dari Times of India. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami selalu bersemangat dalam memberikan informasi-informasi yang pastinya menarik untuk kita semua. Nah, apabila ada salah kata dalam penyampaian informasi-informasi yang saya berikan, saya mohon maaf. Karena kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.